Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu dari program studi ilmu komputer kelas PSIK 22A dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang sebuah penelitian di mana judulnya itu merupakan analisis warna RGB pada santan menggunakan metode GLCM dan DWT. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Dr. Eng Mansur, ASSCOM MT, selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada Muhammad Zulfikar Pinem dengan NIM 4222550007, Ade Rizal Effendi Saragi 4222550011, Dewi Putri Sagita Suhendra dengan NIM 4212125002, Julia Maranata Boru Purba dengan NIM 4221250009 dan Silvi Pratiwi 4221250013. Nah, adapun daftar isi dari penelitian kami yang pertama itu ada bab 1 tentang pendahuluan, pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 perbandingan dan kesimpulan. Nah, sesuai dengan judul yang tadi, yang sudah kami sebutkan, kenapa kami memilih objek yaitu berupa santan? Nah, latar belakang santan. Santan memiliki karakteristik warna khasnya seperti kesegaran dan kandungan lemak. Untuk santan secara non-destruktif, metode RGB dalam image processing dapat dikombinasikan dengan gray level co-occurrence matrix atau GLCM dan discrete wavelet transform atau DWT. Analisis warna RGB membantu mendeteksi perubahan warna yang mungkin menunjukkan penurunan kualitas, sedangkan GLCM digunakan untuk mengekstrak tekstur dari distribusi warna, dan DWT untuk mengidentifikasi detail halus pada frekuensi citra. Nah, gabungan kedua metode ini memungkinkan pemantauan otomatis kualitas santan berdasarkan warna, tekstur, dan perubahan halus yang tak terlihat secara visual biasa. Nah, analisis warna RGB pada santan menggunakan metode GLCM dan DWT bertujuan untuk mendeteksi perubahan kualitas melalui tekstur dan detail halus pada citra warna yang dapat mengindikasikan penurunan mutu atau kontaminasi produk. Nah, untuk itu dapat dirumuskan sebuah masalah yang diangkat. Yang pertama yaitu bagaimana metode GLCM dan DWT ini dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan tekstur pada santan kelapa. Yang kedua, bagaimana pengaruh warna tekstur dan kandungan lemak terhadap kualitas santan kelapa. Dan yang ketiga, bagaimana analisis berbasis citra dapat membantu dalam menentukan kondisi penyimpanan yang optimal untuk menjaga kualitas santan kelapa. Nah, dari rumusan masalah ini akan dibahas pada uh, slide selanjutnya yang akan dibahas oleh teman-teman saya nanti. Nah, tujuan kami melakukan RGB pada santan yaitu mengembangkan model GLCM dan DWT untuk melakukan analisis setiap channel RGB pada santan kelapa. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan fitur warna santan kelapa yang dapat diekstraksi oleh GLCM dan DWT. Dan yang ketiga, menentukan signifikansi perbedaan santan kelapa yang fresh dengan santan yang sesudah 8 jam dari aspek warna dan tekstur menggunakan kedua metode analisis citra tersebut. Nah, selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Dewi Putri Sagita Suhendra. Kepada Dewi dipersilahkan. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, yang pertama ada RGB. RGB adalah singkatan dari Red, Green, dan Blue, yaitu model warna yang digunakan untuk menampilkan warna dalam gambar digital. Model ini bekerja dengan cara mencampur warna dasar merah, hijau, dan biru dengan tingkat kecerahan yang berbeda-beda untuk menghasilkan warna lain. Setiap piksel dalam gambar terbentuk dari campuran tiga warna ini, dengan nilai intensitas dari 0 hingga 255 untuk masing-masing warna. Selanjutnya, kemudian ada metode GLCM atau Gray Level Co-occurrence matrix adalah salah satu cara untuk mengambil informasi penting dari tekstur gambar. Ekstraksi tekstur ini dilakukan agar kita bisa memahami karakteristik gambar sebelum diproses lebih lanjut. Dalam metode GLCM, beberapa fitur statistik digunakan seperti energi, entropi, dan kontras untuk menganalisis tekstur gambar. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah gambar warna atau RGB menjadi gambar hitam putih atau grayscale. Setelah itu, fitur-fitur tersebut dihitung untuk mengetahui detail tekstur gambar tersebut. Kemudian ada metode DWT atau Discrete Wavelet Transform atau DWT adalah teknik mengubah data gambar atau sinyal suara menjadi komponen frekuensi yang berbeda dengan resolusi yang bervariasi sehingga lebih mudah memproses, menganalisis, dan mengambil informasi yang penting dari data itu. Nah, konsep penting yang akan kami teliti pada santan ini yaitu ada yang pertama ada kontras. Kontras menilai perbedaan intensitas antara piksel yang berdekatan. Kontras yang tinggi menunjukkan adanya tepi yang jelas, sedangkan kontras yang rendah menunjukkan adanya perubahan yang halus. Kemudian ada korelasi. Korelasi menilai hubungan antara intensitas piksel yang berdekatan. Nilai yang tinggi menunjukkan adanya pola yang kuat, sementara nilai yang rendah menunjukkan adanya variasi yang acak. Kemudian ada homogenitas. Homogenitas ini menunjukkan seberapa seragam intensitas piksel yang berdekatan. Nilai yang tinggi menunjukkan area yang konsisten, sedangkan nilai yang rendah mencerminkan adanya variasi. Kemudian ada dissimilarity. Dissimilarity adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa berbeda dua objek, entitas, atau dataset satu sama lain. Dalam konteks analisis citra dan pemrosesan data, dissimilarity seringkali digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara dua citra atau pola, balik dalam hal warna, tekstur, atau bentuk. Kemudian ada energi. Energi mengukur total intensitas dalam peta fitur. Nilai yang tinggi menunjukkan adanya pola yang konsisten, sedangkan nilai yang rendah mencerminkan variasi yang acak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Dewi Putri Sagitra Suhendra yang sudah membahas tentang tinjauan pustaka terkait metode terkait penelitian kita pada kali ini. Kemudian ada bab 3 tentang metode penelitian yang akan dibahas oleh Saudara Silvi Pratiwi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di sini akan ada detail penelitian. Yang pertama itu ada interval waktunya. Setiap 2 jam sekali selama 8 jam, eh, totalnya 5 kali pengambilan gambar. Eh, jumlah foto jumlah foto pada setiap interval waktu yang diambil 10 foto sehingga total dalam 8 jam terdapat 50 foto. Kamera yang kami gunakan yaitu handphone Samsung A13 dengan jarak kamera ke objek sebesar 30 cm. Cahaya yang kami gunakan yaitu lampu yang adalah lampu dengan daya watt 40 watt dengan suhu ruangan 31 derajat Celcius. Nah, ini hasil foto yang sudah kami ambil. Pada gambar ini adanya perubahan fisik dari santan kelapa selama 8 jam. Perubahan yang terjadi pada santan kelapa yaitu
perubahan pada warnanya. Yang awalnya putih pekat, dia akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Dan adanya juga perubahan antara pemisahan antara santan dan air dengan lapisan krimnya yang krim yang tebal itu di atas dan air yang mulai jernih itu di bagian bawah. Terima kasih kepada Saudara Selvi Pratiwi sudah menjelaskan metode penelitian hingga detail penelitian objek-objek yang kami gunakan, bahan atau alat yang kami gunakan. Selanjutnya, pada bab 4, hasil dan pembahasan akan dibahas kita Muhammad Zulfikar Pinem. Kepada Muhammad Zulfikar Pinem dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Kan mengenai bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama, fitur yang eh, kami ekstrak yaitu kontras. Di sini eh, dapat dilihat ada grafik. Di sini grafiknya merupakan hasil dari metode GLCM. Nah, pada grafik ini dapat terlihat terjadinya penurunan kontras pada channel warna merah, hijau, dan juga biru. Eh, Pada saat masih segar, eh, ketiga channel tersebut masih berada pada titik yang tinggi. Namun setelah 2 jam, 4 jam, dan seterusnya, terdapat penurunan nilai dari ketiga channel tersebut. Selanjutnya, nah kemudian kami juga melakukan hal yang sama, mengekstrak fitur kontras menggunakan metode discrete wavelet transform. Nah, di sini juga grafiknya hampir sama, yaitu saat segar dia ketiga channel tersebut tampak tinggi, kemudian setelahnya terjadi penurunan halnya dengan metode GLCM sebelumnya. Selanjutnya, nah selanjutnya kemudian fitur yang kedua yaitu korelasi. Nah, di sini dapat dilihat grafik hasil dari ekstrak fitur korelasi menggunakan metode GLCM. Nah, di sini eh, bentuk grafiknya dapat dilihat seperti penurunan korelasi pada ketiga channel, yaitu channel red, green, dan blue. Nah, pada kondisi segar dia eh, red-nya lebih tinggi daripada green dan blue. Kemudian saat 2 jam, channel red-nya dia meningkat dan juga green-nya juga meningkat, tetapi channel blue-nya masih masih di tetap apa di tempat yang sama. Nah, setelah 4 jam, eh, channel red-nya tetap yang paling tinggi, kemudian green-nya sedikit menurun, dan yang blue semakin menurun. Begitu juga dengan yang 6 jam, red juga masih yang paling tinggi daripada keduanya, green tetap menurun juga, dan blue juga menurun. Nah, baru di 8 jam dapat dilihat red dan green-nya hampir setara nilainya, tapi channel blue-nya sangat menurun. Kemudian selanjutnya, nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari ekstrak korelasi menggunakan DWT. Nah, di sini grafiknya dapat lihat berbeda ya dengan sebelumnya yang menggunakan metode GLCM. Nah, di sini pada masih segar dia channelnya ketiganya nilainya hampir sama. Nah, namun pas 2 jam dia ketiga channel tersebut meningkat dengan yang blue yang paling tinggi. Kemudian di 4 jam eh, terjadi penurunan, tetapi untuk nilainya hampir setara. Nah, kemudian di 6 jam terjadi lagi penurunan dengan blue yang eh, lebih rendah dibanding kedua channel lainnya. Nah, di 8 jam juga terjadi penurunan lagi dengan yang blue tetap
menjadi yang paling rendah dibanding keduanya. Selanjutnya. Nah, kemudian untuk fitur ekstraksi homogenitas menggunakan metode GLCM, dapat lihat saat masih segar dia nilainya sama antara ketiga channel tersebut. Namun saat 2 jam terjadi penurunan red dan blue. Kemudian di 4 jam eh, channel rednya meningkat, namun oh namun channel blue-nya menurun, tetapi channel green-nya sedikit sekali penurunan. Kemudian di 6 jam channel red-nya menurun dan green juga menurun dengan eh, menjadi yang paling rendah dibanding kedua channel. Selanjutnya di eh, saat 8 jam channel green-nya meningkat, tetapi untuk channel red dan blue-nya sedikit menurun. Selanjutnya, nah selanjutnya eh, hasil ekstraksi fitur homogenitas menggunakan DWT dapat dilihat dibanding dengan grafik sebelumnya yang menggunakan GLCM, grafiknya di sini berbeda, di mana di sini saat masih segar dia diawali dari paling bawah, yaitu red, green, blue-nya berada di nilai yang rendah. Selanjutnya di saat 2 jam nilai red, green, dan blue-nya meningkat, tapi di sini eh, nilai blue yang paling tinggi di antara keduanya. Nah, di saat 4 jam nilai red dan green-nya sama, tetapi di sini blue-nya meningkat. Nah, kemudian di 6 jam dapat dilihat red, green, blue-nya juga jadi menurun, tetapi blue tetap masih yang paling tinggi dibanding keduanya. Nah, kemudian di 8 jam red, green, blue meningkat, meningkat naik, tetapi di sini eh, channel blue-nya yang paling tinggi. Selanjutnya, selanjutnya hasil ekstraksi fitur dissimilarity menggunakan GLCM. Di sini dapat lihat pada masih segar dia nilainya masih sama. Kemudian saat 2 jam nilai green-nya menjadi yang paling rendah dibanding keduanya. Kemudian eh, saat 4 jam eh, grafiknya sangat berbeda, di mana di sini blue-nya menjadi sangat tinggi, kemudian red-nya yang menjadi paling rendah. Kemudian di 6 jam terjadi perubahan lagi yang sangat berbeda, di mana di sini green-nya yang menjadi yang paling tinggi, kemudian red-nya meningkat dibanding sebelumnya, dan blue-nya di sini menjadi yang paling rendah. Selanjutnya di saat 8 jam terjadi penurunan channel di green, di mana dia menjadi yang paling rendah di sini, dan dan channel red-nya menjadi yang paling tinggi di antara green dan blue. Selanjutnya, selanjutnya ini hasil dari ekstraksi fitur dissimilarity menggunakan DWT. Nah, di sini juga diawali awalnya dari nilai yang rendah ketiga channel tersebut. Nah, kemudian di 2 jam eh, ketiga channel tersebut meningkat. Selanjutnya di 4 jam juga semakin meningkat. Kemudian di 6 jam juga semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, namun di saat 8 jam eh, ketiga channel tersebut nilainya menurun dibanding dengan eh, saat 6 jam. Selanjutnya, nah selanjutnya di sini hasil ekstraksi fitur energi menggunakan GLCM. Nah, saat masih fresh dia nilainya ketiga channel tersebut. Kemudian saat 2 jam ketiga channel tersebut nilainya menjadi sama dengan yang paling tinggi di antara sesi-sesi yang lain. Kemudian di 4 jam terjadi penurunan
ketiga channel tersebut. Nah, kemudian di 6 jam terjadi penurunan lagi, dan terakhir di 8 jam terjadi penurunan yang sangat lumayan jauh daripada sebelumnya, di mana eh, nilainya mungkin turun sekitar 0,04 daripada sebelumnya. Selanjutnya, nah, hasil ekstraksi fitur menggunakan DWT. Nah, di sini grafiknya cukup berbeda dibanding dengan menggunakan metode GLCM, dan nilainya juga di sini sangat berbeda, di mana di sini nilainya mencapai jutaan. Di saat di fresh di sini nilai red green blue-nya lumayan tinggi. Nilai tersebut turun sekali. Eh, Kemudian di 4 jam juga nilainya hampir sama dengan, begitu juga dengan yang 6 jam nilainya juga hampir sama dengan yang 2 jam dan 4 jam. Nah, kemudian di eh, saat 8 jam eh, ketiga channel tersebut nilainya turun menjadi eh, 0,0, sekian. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini ada standar deviasi dari hasil ekstraksi menggunakan GLCM. Nah, dapat dilihat di sini dari dari nilainya, rentangnya tidak ada yang mencapai 1. Di sini nilainya 0,00 semuanya. Kemudian dari grafik dapat dilihat di sini nilai yang paling tinggi yaitu di channel red, yang paling tinggi yaitu di sini kontras. Kemudian yang keduanya yaitu energi, dilanjutkan dengan dissimilarity, homogenitas, dan korelasi yang paling rendah. Kemudian sama juga dengan di green, di sini kontrasnya yang paling tinggi, kedua yaitu energi, kemudian dissimilarity, kemudian homogenitasnya, dan terakhir korelasi. Sama juga di sini yang blue juga sama, kontrasnya yang paling tinggi, kemudian energi, kemudian dissimilarity, kemudian homogenitasnya, dan terakhir korelasinya. Kemudian eh, kontrasnya paling tinggi semua, tapi di sini dapat lihat kontras yang paling tinggi di antara channel tersebut yaitu ada di blue. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita kita lihat standar deviasi dari penggunaan metode DWT. Nah, di sini dapat dilihat nilainya cukup eh, ada ketimpangan yang sangat jauh, yaitu rentangnya cukup berbeda. Di sini energinya mencapai nilai jutaan, sehingga hmm, grafiknya tidak terlihat cukup jelas untuk nilai-nilai yang lain, karena nilai-nilai yang lain nilainya sangat rendah dibanding dengan energinya. Tapi di sini dapat kita lihat energi lah yang paling tinggi untuk ketiga channel. Kemudian eh, yang paling tinggi energinya itu berada pada eh, channel blue. Selanjutnya, oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Zulfikar Pinam telah membahas hasil dan pembahasan pada penelitian kali ini. Selanjutnya, bab 5 tentang perbandingan dan kesimpulan akan dibahas oleh teman kita, Julia Maranatha Borupurba. Kepada Julia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara metode DWT dan GLCM. Nah, di sini pada fitur kontras, perbedaan antara GLCM dan wavelet yaitu pada metode GLCM mengukur perbedaan intensitas antara piksel tetangga. Nilai kontras yang tinggi menunjukkan variasi intensitas yang besar. Pada wavelet,
mengukur variasi frekuensi pada skala berbeda. Nilai kontras yang tinggi menunjukkan adanya detail frekuensi tinggi dalam citra. Yang kedua ada fitur correlation pada GLCM mengukur hubungan linear antara piksel tetangga. Nilai korelasi yang tinggi menunjukkan hubungan yang kuat antara piksel. Pada metode wavelet mengukur hubungan antara struktur pada skala yang berbeda. Nilai korelasi yang tinggi menunjukkan adanya struktur yang mirip pada skala yang berbeda. Pada fitur homogeneity, metode GLCM mengukur keseragaman tekstur piksel di sekitaran suatu piksel. Nilai homogenitas yang tinggi menunjukkan tekstur. Pada metode wavelet mengukur keseragaman pada koefisien wavelet dan subband tertentu. Nilai homogenitas yang tinggi menunjukkan koefisien wavelet yang seragam. Selanjutnya pada fitur dissimilarity, metode mengukur ketidaksamaan nilai intensitas antara piksel. Nilai dissimilarity yang tinggi menunjukkan variasi intensitas yang besar. Pada metode wavelet mengukur ketidaksamaan koefisien wavelet dalam subband. Nilai dissimilarity yang tinggi menunjukkan variasi koefisien wavelet yang besar. Selanjutnya, metode GLCM mengukur keseragaman nilai GLCM. Nilai energi yang tinggi menunjukkan tekstur yang seragam. Kemudian pada metode wavelet mengukur jumlah kuadrat koefisien wavelet. Nilai energi yang tinggi menunjukkan detail yang tinggi dalam citra. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan secara praktik dalam santan. Yang pertama ada fitur kontras. Pada DWT semua kategori, baik itu fresh, 2 jam, 4 jam, 6 jam, dan 8 jam, terlihat bahwa nilai red, green, dan blue berubah cukup signifikan. Terutama pada data fresh, di mana green memiliki nilai tertinggi, kemudian penurunan nilai kontras setelah waktu 2 jam dan seterusnya terlihat jelas, khususnya untuk warna blue. Pada GLCM, kita melihat pola serupa dalam variasi antara red, green, dan blue. Tetapi perbedaan antara tiap jam tidak sekuat pada DWT. Penurunan nilai lebih stabil dan konsisten, terutama pada blue. Green tampak memiliki nilai tertinggi di kondisi fresh, namun setelah beberapa jam, nilai kontras turun tiap warna. Selanjutnya pada fitur korelasi. Dengan metode DWT, korelasi untuk saluran warna red, green, dan blue menunjukkan fluktuasi kecil dari waktu ke waktu, tetapi tetap negatif di sepanjang grafik. Itu menunjukkan korelasi negatif yang lemah, dan saluran warna blue cenderung memiliki korelasi yang paling positif di berbagai rentang waktu, terutama setelah 2 jam. Korelasi cenderung tetap stabil atau sedikit berubah seiring waktu. Pada metode GLCM, korelasi lebih tinggi dibandingkan dengan DWT, mendekati 1 untuk semua saluran warna yang menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara data. Pada setiap rentang waktu ada penurunan korelasi yang signifikan, terutama untuk saluran warna blue setelah lebih dari 4 jam. Korelasi untuk saluran warna red sedikit lebih stabil daripada yang lain, meskipun tetap mengalami penurunan seiring waktu. Yang selanjutnya ada fitur homogenitas. Pada metode DWT, homogenitas pada saluran warna merah, hijau, dan biru cenderung meningkat seiring waktu. Saluran biru menunjukkan nilai homogenitas yang paling stabil dibandingkan dengan saluran lain. Setelah 2 jam, homogenitas di seluruh saluran sedikit meningkat, namun saluran biru tetap memiliki nilai tertinggi hingga 8 jam penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa saluran biru lebih konsisten dalam menjaga keseragaman di tekstur dibandingkan dengan saluran merah dan hijau. Pada metode GLCM, nilai homogenitas juga meningkat dari waktu ke waktu. Dengan saluran biru menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan saluran merah dan hijau. Pada kondisi awal, homogenitas biru sudah berada pada nilai tertinggi dan terus meningkat secara bertahap hingga 8 jam. Sementara saluran hijau dan merah menunjukkan peningkatan yang lebih lambat. Ini mengindikasikan bahwa GLCM dan DWT sama-sama menggambarkan stabilitas homogenitas di saluran biru. Next. Selanjutnya pada fitur dissimilarity.
Pada metode DWT, kondisi awal nilai dissimilarity di semua saluran cukup rendah. Setelah 2 hingga 4 jam, nilai dissimilarity pada saluran merah dan hijau sedikit meningkat, namun di saluran biru tetap terjadi penurunan. Pada penyimpanan 6 hingga 8 jam, dissimilarity tertinggi ada pada saluran merah, sementara saluran hijau dan biru mengalami penurunan bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa seiring waktu ketidaksamaan intensitas pada saluran merah meningkat, sementara saluran biru tetap lebih stabil. Pada metode GLCM, nilai dissimilarity menunjukkan pola yang serupa. Pada kondisi fresh, dissimilarity relatif rendah dan stabil, terutama pada saluran biru. Setelah 2 hingga 4 jam, dissimilarity pada saluran merah dan hijau sedikit meningkat, namun tetap lebih rendah dibandingkan metode DWT. Ini menunjukkan bahwa metode GLCM memberikan hasil yang lebih stabil dalam mengukur perbedaan intensitas antar piksel. Next. Selanjutnya pada fitur energi. Pada metode DWT, kondisi fresh, energi tertinggi terdapat pada saluran hijau, sementara saluran merah dan biru berada di bawahnya. Setelah 2 hingga 4 jam, energi pada semua saluran cenderung menurun, dengan penurunan terbesar. Pada penyimpanan 6 hingga 8 jam, energi terus menurun secara bertahap di semua saluran, menunjukkan bahwa energi pada metode DWT berkurang seiring waktu di setiap saluran. Pada metode GLCM, energi juga menunjukkan pola penurunan yang serupa. Saluran hijau memiliki energi tertinggi pada kondisi fresh, tetapi setelah 2 jam hingga 4 jam, energi pada semua saluran mulai menurun, terutama di saluran biru. Penurunan energi ini menunjukkan bahwa seiring waktu, pola tekstur menjadi kurang teratur di semua saluran warna. Next. Kemudian kesimpulan dari penelitian mengenai analisis santan menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix dan Discrete Wavelet Transform menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode ini efektif dalam mendeteksi perubahan kualitas santan secara non-destruktif. Melalui analisis warna RGB dan ekstraksi fitur tekstur dengan GLCM, penelitian ini dapat mengidentifikasi variasi dalam tekstur dan distribusi warna yang mencerminkan kesegaran dan stabilitas santan. Sementara itu, DWT memberikan informasi detail halus pada citra yang membantu mendeteksi anomali atau kontaminasi yang tidak kasat mata. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem pemantauan otomatis yang meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam kontrol kualitas santan, serta dapat diterapkan dalam industri makanan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya Julia Maranatha Purba menjelaskan terkait kesimpulan dan perbandingan antara kedua metode tersebut, berakhir pula presentasi kami dari penelitian kami ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun langkah step by step dari yang kami gunakan, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.